Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sama-sama mau berdoa dan minta Tuhan Yesus menjamah kita dan membuka hati kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang luar biasa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Engkau. Biarlah Roh Kudus Tuhan bisa membuka hati kita, bisa ngerti firman Engkau dan rencana Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita mau sama-sama renungkan apa yang terjadi dan akan terjadi dan apa yang harus kita buat di tahun baru ini. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara sekalian, ingat di Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Nah, di dalam melangkah ke tahun baru ini, marilah kita ambil satu keputusan, yaitu aku mau serahkan semuanya di tahun 2026 ini di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah memelihara kita hingga memasuki tahun yang baru ini. Tahun yang lalu penuh dengan sukacita dan tantangan, keberhasilan, kegagalan. Namun hari ini Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan baru, lembaran yang baru, dan harapan yang baru. Tahun baru bukan hanya tentang resolusi manusia, tetapi tentang penyerahan hidup yang baru kepada Tuhan. Marilah pertama kita ingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Nah, sebelum kita melangkah maju ke depan, kita perlu melihat ke belakang dan mengakui bahwa Tuhan setia. Dia setia sekali. Kita masih hidup hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih anugerahnya. Ya, nah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di tahun 2026 ini, bulan yang pertama, ya, kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan Yesus. Katakan kepada Dia, Tuhan, ini rencana aku di tahun baru ini. Pakailah aku Tuhan, biarlah rencana aku bisa menjadi nyata, Tuhan Yesus, dan untuk memuliakan nama Engkau. Saudara sekalian, ingat, rencana apapun yang di 2026, ikut sertakan Tuhan. Ya, di Yeremia 29 ayat 11, Yeremia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, banyak orang memasuki tahun baru dengan rasa takut dan ketidakpastian. Ya, bukan ini soal perang, ini perang ya, Amerika tangkap presiden Venezuela dan semuanya ribut. Tapi namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan Yesus, bukan di tangan keadaan ini. Biarlah tahun ini jangan kita berjalan dengan kekhawatiran, tetapi dengan iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Di 2026 ini kita akan lebih dilindungi, diberkati, dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara sekalian, never give up. Kita semangat dan cinta Tuhan. Tadi saya baru baca satu hal, ya ini tips ya. Iblis itu menghancurkan keluarga kita dengan cara pertama, kebencian. Tidak bisa memaafkan suami istri, anak-anak, dan orang tua. Kedua, yaitu saudara sekalian, kita ini, mata kita ini lihat sesuatu yang tidak benar. Ya, lihat yang jahat, ya kita ikut jahat, ya kebencian, kedengkian, itu jangan. Apa yang kita nonton itu akan membawa emosi kita. Dan yang ketiga adalah kurang doa. Keluarga yang tidak doa adalah seperti keluarga yang tidak mempunyai tembok, ya, dan tidak punya fondasi yang kuat. Mari tahun 2026 kita serahkan ke Tuhan, percaya Tuhan Yesus melindungi, memberkati keluarga kita, melindungi pekerjaan kita, usaha kita.
Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Biarlah Tuhan Engkau menjamah kami, supaya kami di tahun 2026 lebih sukses, lebih diberkati, lebih dijaga oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.